حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sangat bersyukur dan tentu kita semua bersyukur pada Allah SWT dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yang kalau kami melihat wajah-wajahnya ini insya Allah bikin ketakutan musuh-musuh Islam. Amin. Gitu. Karena subuh-subuhnya itu sudah seperti waktu duhanya, sudah pada seger semua dan Masya Allah luar biasa semangatnya. Tapi ada kurangnya. Kurangnya, bener ini, kelihatannya saya bener ini. Kelihatannya ini paling muda ini usianya 40-an kelihatannya ini. Nah ini semangatnya karena semakin mendekati akhir atau karena memang semangat dari muda ini? Iya, tentu akan luar biasa kalau yang terisi ini juga Isyabun Nasa'afil Masjid, kalau para pemuda yang tumbuh di masjid. Nah ini PR-nya panjenengan ini. Gimana untuk khususnya Pak Ketua Takmir dengan defisit dakwahnya, pengkaderannya, bagaimana yang muda-muda juga mengisi soft-soft di masjid kita. Tapi Masya Allah luar biasa. Di saat semakin asing masjid-masjid kita, semakin terasa jauh masjid-masjid kita. Tadi itu saya lihat di luar biasa masjid sini. Mulai kapan ramenya? Katanya Pak Muklis tadi sekitar 7 tahun yang lalu. Wah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini para ahli jannah ya. Amin. Amin. Baik. Masya Allah, bapak-bapak yang dirahmati oleh SWT dan ibu-ibu semuanya, kita di sini berbagi pelajaran saja nih, tidak ada yang menggurui. Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, bahwa Allah memerintahkan untuk senantiasa saling memberikan peringatan. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk senantiasa saling menasihati, dikarenakan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanpa ulum ini. Kalau orang tidak pernah diperingatkan atau tidak pernah mengingatkan, maka bisa disimpulkan di antara kita, di antara yang dua orang yang saling mengingatkan atau diingatkan itu tidak ada rasa kasih sayang, karena tidak ada kecintaan, sehingga tidak saling menasihati. Kemudian yang kedua, atas rahmat karunia Allah SWT kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan di sini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihi sakinah wa syiatumur rahmah. Kemudian diliputi kita ini dengan rahmat-rahmat Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah. Insyaallah mudah-mudahan di sini kita senantiasa dinaungi oleh para malaikat, dijaga para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyebut nama-nama kita kepada siapa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sisi Allah adalah umat-umat utama atau makhluk-makhluk utama di langit ketujuh. Nah, mudah-mudahan nama kita sudah tertulis. Innal abrara lafi 'illiyyin. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung itu sudah tertulis namanya di 'illiyyin, di kitab besar, buku induk yang mulia di sana. Bukan fisik jin, bukan di kitab orang-orang yang durhaka. Jemaah yang dirahmati oleh SWT, dapat amanah kita ini untuk masih berbicara sekitar bulan Zulhijjah. Bulan apa? Zulhijjah. Dan apa yang ada di dalamnya. Waktu kita tidak banyak, sampai jam pinten gitu. Sampai duhur katanya, Masya Allah. Masya Allah biasa. Baik, alhamdulillah, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT tentang masa itu, banyak Allah menyebutkan tentang masa, wal asr demi masa. Kemudian tentang bulan-bulan, dikatakan inna iddatas syuhur indallahi 12 syahr.
fi kitabillah minha arba'atul hurum. Allah tetapkan, Allah muliakan. Jadi setiap hari ada sayyidul ayyamnya. Di hari ada, pada satu pekan ada hari yang utama. Hari apa nih? Jumat, Masya Allah, hari rayanya. Begitu juga di bulan-bulan. Ada bulan-bulan mulia. Allah tetapkan dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwa bulan mulia, bulan haram, ini adalah bulan mulia. Itu ada 4 bulan, 3 yang berkumpul, 1 yang terpisah. Yang terpisah kenapa nggih? Yang terpisah Rajab, yang terkumpul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Semuanya ini terkumpul dalam rangka untuk mendukung Dzulhijjah. Apa artinya bulan Dzulhijjah? Dzul itu adalah memiliki, hijjah itu adalah haji. Bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Maka bulan Dzulqa'dah ini untuk mendukung sebelumnya, Muharram untuk mendukung setelahnya. Zaman dahulu ibadah haji itu tidak cukup 40 hari, begitu. Lama sekali prosesnya. Perjalanannya jauh, pengorbanannya luar biasa. Bahkan butuh 3 bulan yang Allah khususkan, yang di situ tidak ada, boleh ada peperangan, tidak boleh ada kedzaliman, disunahkan pada kebaikan. Nah ini bulan Muharram, ya ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Alhamdulillah saat ini kita pada puncaknya bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu ada waktu khosoisnya, ada waktu yang khususnya juga. Kapan itu? 10 hari awal 10 hari awal wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam di 10 hari. Kemudian ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang lain, kecuali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, insya Allah kita masih di hari keberapa nih? Ini kompak nih, Dzulhijjah ini kompak nih. Iya, iya kompak. Kalau sudah NU Muhammadiyah itu kompak, itu rasanya itu semaraknya itu luar biasa begitu. Kita yang tidak NU, kita tidak Muhammadiyah, rasanya ikut-ikutan NU, ikut-ikutan Muhammadiyah. Jadi kalau sudah 2 ormas yang besar ini kompak, itu luar biasa. Tetapi rupanya banyak yang tidak senang dengan persatuan kaum muslimin. Baik, alhamdulillah insya Allah ini kompak, sehingga saya yakin syiarnya luar biasa. Saat ini kita di hari Rebo Idulnya. Iya, sekitar hari ke-7 atau ke-7 nggih? Iya, kita hari ke-7. Insyaallah hari Selasa kita puasa Arafah. Baik. Hari ke-7 artinya kita masih di hari-hari yang mulia. Maka Allah lebih mencintai amal soleh yang ada di dalamnya. Apa amal soleh yang ada di dalamnya? Seluruh perkara yang diniatkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ketika Allah menuntut dari manusia, ketika Allah meminta dari manusia bahwa hei manusia, kalian tidak aku ciptakan kecuali untuk ibadah. Maka dijawab di sambungan ayatnya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Katanya Allah, saya ini manusia, ini kalau terjemah bebasnya, tidak butuh pada rezeki kalian. Saya tidak butuh pada uang kalian. Saya tidak butuh pada kesibukan kalian dalam mencari rezeki, seolah-olah saya ini minta uang. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak butuh makanan dari kalian. Yang saya butuhkan adalah ibadah. Banyak sekali kita yang tertipu dalam kehidupan kita, seolah-olah urusan
kerja itu urusan pokok, urusan makan urusan pokok. Memang itu pokok, tetapi harus diniatkan untuk ibadah. Nah, seberapa sadar kita ini, seberapa sering kita ini sadar, oh iya, ibu-ibu yang lagi mau cuci beras, seberapa sadar seringnya ini ketika mau cuci beras, ya Allah saya ini niat ibadah. Begitu. Tidak hanya fokus pada berasnya yang dicuci gitu. Ini berasnya wapi apa ora ini. Iya. Fokusnya itu pada niatan ibadah. Bahwa ini adalah memberi makan kepada keluarganya, suaminya, anak-anaknya, dan itu sedekah. Berapa sering kesadaran orang tua itu ketika keluar dari rumahnya niatnya ibadah. Jangan-jangan rutinitas. Dikatakan ibadah itu adalah ismun jami, seluruh aktivitas manusia yang di situ dalam rangka mendekatkan pada Allah SWT dan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ismun jami, seluruh penyebutan aktivitas manusia yang di situ diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi semua aktivitas. Terus apa yang membedakan aktivitas itu setelah adalah rutinitas dan apa yang membedakan aktivitas itu sebagai ibadah? Kenapa nih? Apa aktivitas itu yang menjadikan kita nilainya rutinitas bisa jadi tidak ternilai ibadah? Apa yang menjadikan rutinitas itu menjadi nilai ibadah? Sama duduknya, sama bermainnya sama anak, sama bekerjanya, sama memasaknya, sama tidurnya, sama bergurunya. Tapi yang satu nilai ibadah, yang satu bersifat rutinitas. Hukumnya mubah saja, tidak bernilai ibadah. Apa yang membedakan? Niat. Niat. Apa simbolisasi niat? Bismillah, masya Allah. Nah, kalimatun Bismillah. Jadi kita awali seluruh aktivitas kita dengan Bismillah. Jangan lupa Bismillah. Cawar ringan, tetapi menjadikan nilainya luar biasa. Maka ini adalah amal soleh. Monggo aktivitas kita selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini niatkan dengan amal soleh. Bismillah, berbanyak ya Allah. Bismillah. Kalau apalagi diniatkan ihtisab di bulan Zulhijjah ini, mengharap pahala kepada Allah SWT di bulan Zulhijjah dengan sadar, ya Allah saya salat sunnah. Biasanya salat sunnah seperti biasanya, tetapi ini dikhususkan. Ya Allah saya salat sunnah di bulan Zulhijjah, bulan haram ini. Nah, itu sehingga niatnya dapat dari keutamaan di bulan Zulhijjah. Kemudian Allah muliakan di bulan ini dengan banyak keutamaan. Selain memang itu 10 hari yang awal ini adalah waktu-waktu mulia, kemudian Allah jadikan di dalamnya apa di bulan Zulhijjah? Ada hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Yang Arafah ini terikat dengan tempat, tetapi hari itu dimuliakan dengan pelaksanaan wukuf. Yang itu menjadi esensi dari haji. Nah, mungkin yang sudah merasakan haji mungkin masa-masa itu penuh apa? Pengalaman rohani yang luar biasa. Yang belum mudah-mudahan Allah segerakan nggih. Amin. Allah segerakan. Yang penting ada cinta dulu. Cinta. Jadi insya Allah yang ngapunten, mungkin dari jamaah di sini ada yang punya pengalaman rohani berangkat haji atau umroh min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka ada yang berangkatkan. Kalau ada mboten? Belum ada. Oh, ada nggih? Oh, masya Allah. Kalau ada, nyoba tanya bagaimana suasana hatinya sebelum itu. Pasti ada kerinduan ke sana. Sehingga Allah itu tahu. Kan labbaik Allahumma itu kan menyambut seruan Allah, panggilan. Jadi Allah manggil. Oh, yang punya kecintaan, punya kecondongan, hatinya tertitik itu. Ketika tidak bisa berangkat tapi rindu. Nah, ini mendapatkan niat haji yang lama ini. Salah satu fadilahnya nanti adalah di situ. Orang yang meniatkan haji walaupun belum mampu itu dapat pahala niat yang lama sekali.
Nah, suatu saat insya Allah Allah panggil itu. Jadi monggo dicondongkan hatinya, begitu. Kecintaan itu menjadikan Allah tahu tentang suasana hati hambanya dan insya Allah dipanggil. Jadi kita merasakan itu luar biasa, masya Allah. Dengan asbab yang bagaimanapun. Di sana lebih-lebih nanti kalau itu bukan hanya umroh tapi apa? Haji, luar biasa. Itu rasanya kayak mimpi begitu. Kayak ya Allah begitu. Pusaran energi indahnya itu luar biasa. Jadi ketika pertama melihat Baitullah, melihat Baitullah, di saat kita itu tidak menyangka itu kayak pengalaman rohani kayak tersedot gitu. Kemudian nangis di situ. Iya. Nanti jalan di pintu menuju makam Rasulullah, tidak tahu apa sebabnya apa, tiba-tiba itu dipaksa nangis kita itu. Begitu, tidak bisa menolak air mata itu. Nah, mudah-mudahan para jamaah semua merasakan kemuliaan-kemuliaan itu. Amin. Amin. Disegerakan. Amin. Kemudian bahkan kemuliaan di bulan ini lebih mulia dari jihad fisabilillah. Ketika dikatakan tentang keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu, kemudian sahabatnya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah kemuliaan yang dicintai oleh Allah di 10 hari ini bisa menyaingi jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang bisa membandingi kebaikan di bulan Zulhijjah ini, kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya dan menjawa hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun, itu baru berbanding dengan seluruh kebaikan di bulan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Nah, siapa yang mau berangkat, dibawa semua hartanya, sertifikat rumahnya, mobilnya, semuanya, sak dirinya, kemudian tidak tahu berangkat kemana, mungkin ke Gaza sana, bawa semua dan sudah tidak balik lagi. Wah, itu siapa yang mau? Nah, ini. Maka itu yang bisa menyaingi amal soleh di bulan Zulhijjah. Monggo berlomba-lomba semampu kita. Berikutnya, keutamaan berikutnya adalah di dalamnya ada ibadah yang luar biasa, ibadah haji. Ibadah haji yang ini menjadikan namanya bulannya Zulhijjah, ibadah haji. Syarat penuntasan rukun Islam yang terakhir. Begitu. Dan ibadah haji ini ada ibrah luar biasa bagaimana seseorang yang dicintai oleh Allah SWT kemudian mengutamakan memberikan cintanya kepada Allah SWT, maka seluruh syariat aktivitasnya itu, seluruh aktivitasnya, manasiknya itu menjadi syariat Allah SWT. Dalam hal ini dilakukan oleh Nabi Sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih, namanya kekasih itu luar biasa. Kalau kekasih itu ada nomor 2 apa enggak? Enggak ada. Ini pengalaman ibu-ibu ini. Nah, pasti masa mudanya di nomor 1-kan. Sampai tuanya nggih. Oh, Masya Allah, sampai tuanya Bapak. Begitu. Khalilullah, kekasih Allah. Seluruh aktivitas yang mungkin kalau manusia menjalani biasa saja, tetapi karena dilakukan oleh kekasih Allah yang Allah cinta kepadanya, maka semuanya terasa indah dan membekas, dijadikan syariat, manasik. Bukan hanya kekasihnya sendiri, siapapun yang bersama kekasihnya. Bunda Hajar waktu Sa'yun itu ikhtiar mencari air. Padahal bukan Nabi Ibrahimnya, tapi istrinya Nabi Ibrahim. Maka dimuliakan dengan ibadah sa'i. Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika membangun Ka'bah kemudian tawaf, maka jadikan ibadah rukun
haji, rukun umroh, tawaf. Nabi Ibrahim dengan putranya yang dicintai yang harus dikorbankan, maka menjadi ibadah kurban. Iya. Maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kemudian menjadi syariat. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, tumbuhkan dulu kecintaan kepada Allah SWT. Maka semua perjalanan hidup kita insya Allah menjadi indah. Jadikan Allah nomor satu. Kalaupun sayang, ibu-ibu sayang sama suaminya, bukan karena suaminya ganteng, bukan karena rekeningnya banyak, bukan karena ATM-nya toko-toko. Cuma karena apa? Karena Allah. Walaupun nanti mobilnya hilang, sertifikat rumahnya hilang, ATM-nya kosong semua, tapi dia melihat wajah suaminya tetap sayang. Kenapa? Karena Allah tidak pernah hilang. Begitu juga bapak-bapak, ketika sayang kepada istrinya karena Allah. Kalau dunianya bisa hilang, tapi Allah tidak pernah hilang. Begitu. Jadi ketika kita cinta kepada Allah SWT, syarat yang muncul ada atau tidak, maka tetap ada. Jadi istiqomah. Kemudian berikutnya di dalamnya itu ada hari raya Idul Adha. Syahidtu al-Adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu menyaksikan bahwa kami menyaksikan Idul Adha, kemudian sholat bersama Rasulullah SAW. Artinya di situ ada hari raya bagi kaum muslimin, hari raya yang kedua. Kemudian berikutnya yang terakhir, di dalamnya ada ibadah korban. Nah ini kelihatan yang paling menarik ini bagi seluruh kaum muslimin. Kalau haji bagi yang bisa haji, kalau korban bagi seluruh kaum muslimin. Nah ibadah korban. Ibadah korban. Man kana sa'atan walam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang oleh Allah diberikan kelapangan, kelonggaran hidupnya, kemudian tidak berkorban, maka oleh Rasulullah diancam wala yaqrabanna musallana. Maka jangan pernah, ini nunnya ada nun taukid di belakangnya itu. Jadi benar-benar penegasan. Jangan pernah sekali-kali mendekati mushola kami. Artinya apa? Bukan golongan kami. Alaisa minna, di kalimat yang lain alaisa minna, bukan golongan kami. Nah, mau nggak diukur, harus jujur hatinya. Longgar itu ukurannya gimana? Yang bisa mengukur sinten ini? Iya, dirinya sendiri. Total jenengan beli pulsa HP 1 tahun pinten, ayo. Paketan datanya itu harga berapa ini? Jangan-jangan paketan datanya 1 bulan 150.000 kali 12 bulan berapa pinten, Pak? Hah? 1.800 dapat kambing satu itu. Sekarang lagi murah di kambingnya. Lagi murah kambing itu. Wes kalau dapat yang jantan yang betina gitu. Dapat itu, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak kurban, harusnya begitu. Ya, monggo. Walaupun ya semampunya itu kambing betina. Kambing betina itu 900.000 dapat sekarang. Ya, 1 juta dapat yang sudah layak. 800 malah. Ini kelihatannya Pak Belantiknya ini. Iya, Pak. Ternak, Pak. Harga belantik ya. Oh, peternak. Wah, itu mantap. Berarti sering dikerjai belantik berarti, Pak. Ya, begitu. Lah, jadi tidak ada alasan. Bahkan ketika Ramadan kemarin, ini bagaimana kecintaan Rasulullah dan para sahabat kalau sudah bicara tentang pembuktian cinta kepada Allah dengan kurban itu. Binatang hadyu, binatang kurban zaman Rasulullah SAW itu dikhususkan. Jadi ketika Rasulullah pertama berangkat sebelum perjanjian Hudaybiyah itu, kemudian gagal masuk di Hudaybiyah itu, para sahabat mengatakan tahun depan kita akan memasuki Makkah. Tidak sebutkan bulannya.
Awalnya Rasul menjanjikan bahwa kita akan memasuki Mekah. Kemudian Rasulullah berhusnudzon tahun itu pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Itu begitu Rasulullah bilang begitu, para sahabat itu sudah menyediakan hewan hadyunya. Dan hewan hadyu itu hewan yang dikhususkan untuk korban kepada Allah SWT. Kalau unta, biasanya unta dipakai untuk kerja, yang ini tidak pakai untuk kerja. Sehingga bukan binatang yang bekerja, betul-betul binatang yang disiapkan untuk dirawat dalam rangka kurban, sehingga betul gemuk-gemuknya sempurna, gede-gedenya sempurna. Itu bentuk cintanya, tidak bisa beli merawat. Itu para sahabat Rasulullah dan para sahabat seperti itu melakukan dan disiapkan 1 tahun. Jadi kecintaannya sudah jauh-jauh hari. Kalau kita kan sering dadak, korban apa enggak? Korban enggak. Iya, kalau sudah istiqomah, biasanya sudah meniatkan. Pokoknya tiap tahun harus korban. Sekali korban pantang berhenti. Itu ditekadkan, Pak. Dan itu dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi ya seperti itu, dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi ketika ditekadkan, itu dimudahkan oleh Allah SWT. Silakan. Termasuk misalnya akikoh, semua anak saya harus akikoh. Diazamkan, kemudian tawakal pada Allah dengan azam baik itu, insya Allah dimudahkan semua, termasuk korban ini. Jadi hewan haji itu siapkan jauh hari. Supaya apa? Supaya menjadi kurban atau persembahan yang terbaik di sisi Allah SWT. Maka di situ ada ibadah kurban. Kemudian bagaimana asal usul ibadah kurban ini? Ya, dalam syariat kita, dalam Al-Quran dikisahkan oleh 2 kisah dan 1 riwayat dari Rasulullah. Tapi juga Al-Quran ada. Pertama dilakukan oleh sinten? Anak Adam. Habil dan Qabil, zamannya Nabi Adam. Permintaan pertama tentang kurban, hanya saja kurbannya itu tidak spesifik pada hewan. Semua hasil ikhtiar jerih payahnya. Jadi yang dikorbankan itu sesuatu yang memeras keringat kita, hasil perjalanan kita, bukan hasil pemberian. Kalau bisa apa yang kita perjuangkan itu yang dikorbankan. Ini satu korban yang terbaik. Begitu. Kenapa? Ya kita merasakan betul itu jerih payahnya. Makanya kalau tadi merawat sejak awal itu merasa betul itu merawatnya. Dan ketika kelihatan besar diserahkan itu ada rasa syukur, bukan rasa berat. Jadi asal usul ibadah kurban yang pertama adalah ketika Qabil dan Habil putra Nabi Adam dalam surat Al-Maidah ayat 27 ceritakan seperti itu. Dikisahkan mungkin misalnya kisahnya masyhur, yang satu Qabil ini bercocok tanam, pekerjaannya adalah bercocok tanam. Habil ini berternak, begitu. Maka Qabil begitu perintah untuk berkorban itu datang, maka Qabil ini ada perasaan berat. Watlu alaihim naba'a nabi abnai Adam bil haqqi id qarraban qurbanan fataqabbal min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika diperintahkan wajib kurban, maka Allah terima kurban dari salah satunya dan menolak dari yang lain. Kenapa? Yang satu ada rasa berat itu menjadikan yang dipilih adalah persembahan yang tidak baik. Sisa-sisa. Nah, ini sebetulnya ya nanti kita maksud kurban itu apa harus. Kemudian yang Habil ini menerima perintah itu dengan sukacita, dengan ketaatan dan ketundukan yang luar biasa, dengan keikhlasan, sehingga diberikan yang terbaik. Maka Allah terima yang terbaik. Zaman dahulu itu kalau ada persembahan kurban, ada persembahan ghanimah, itu kalau ada di zaman sekarang, mungkin orang sekarang itu pada taat semua. Bukti diterimanya korbannya itu datang kilat, hilang, gitu. Itu kalau zaman sekarang kayak zamannya Nabi Musa, ketika ghanimah perang, Nabi Musa perang dapat ghanimah, maka seluruh ghanimah dikumpulkan. Tidak boleh, dulu ghanimah itu haram bagi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kemudian dikumpulkan,
numpuk banyak gitu ghanimah perangnya, tidak ada diambil oleh Allah SWT. Tidak ada petir yang nyambar gitu. Maka malaikat Jibril mengabarkan ada yang curang, ada yang khianat, menyembunyikan satu emas, bongkahan emas. Begitu. Maka dipanggil oleh Nabi Musa, kemudian dikumpulkan, langsung gitu. Gitu bilang. Kebayang kalau zaman sekarang ada yang seperti itu, kira-kira orang awam ini semangat enggak? Semangat, wong sembah sama kalau di Bali itu sembah ingkung ayam, sesembahan itu ditaruh di pohon, hilang, diterima ibadah dicorong orang. Kalau ibadahnya model kayak gitu, saya yakin orang semua itu akan menyaksikan langsung itu bagaimana Allah menerima atau menolak ibadahnya. Tetapi itu umat terdahulu. Umat sekarang itu diuji betul dengan keikhlasan. Prosesnya sama, tapi belum tentu diterima. Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya yang ditumpahkan, tetapi yang Allah terima adalah takwa. Sehingga tidak bisa ketahuan ini sebab riya, ini betul-betul takwa, ini betul-betul ujian umat akhir zaman ini. Ketakwaan itu betul-betul diuji. Kalau dulu nampak sehingga langsung tahu, tahun ini saya tidak terima korban saya, besok diikhlaskan benar, langsung hilang cilik. Enak kalau kayak gitu ya, langsung ketahuan. Ya sekarang enggak. Kemudian pada kisahnya Nabi Ibrahim dengan putrinya yang kita semua ketahui. Nanti jadi Nabi Ibrahim ini orang yang sangat dicintai oleh Allah SWT, tapi diberikan ujian yang sangat berat. Salah satunya tidak diberikan keturunan. Istrinya cantik, tapi tidak bisa punya anak. Bahagia no buat mereka. Ini bapak-bapak yang bisa jawab ini, bukan ibu-ibu. Pak, jenengan punya istri cantik, sampai rajanya Mesir aja tertarik, tapi tidak punya anak. Bahagia no buat jenengan? Kurang kayaknya. Iya, boleh mana? Iya. Cantik itu kan kalau baru ketemu. Kalau udah 10 tahun ya biasa. Ngoten nggih? Nggih. Iya, maksudnya itu biasa fisiknya, tapi akan tetap cantik kalau akhlaknya mulia. Itu yang menghibur akhlaknya. 1 tahun yang menghibur adalah jasadnya, fisiknya. 2 tahun. Kalau udah 10 tahun tidak mungkin fisiknya. Ya menghibur sedikit, berapa persen. Selebihnya adalah akhlaknya. Nabi Ibrahim istrinya cantik. Sampai ketika jalan ke Mesir itu Raja Mesir aja tersepona. Begitu. Saking cantiknya tersepona, bukan terpesona, tersepona. Saking cantiknya. Sampai kemudian diambil. Begitu. Tapi sayang tidak bisa menghasilkan keturunan. Oleh Allah diuji itu kehidupan rumah tangganya didatangkan dengan orang kedua. Walaupun sebetulnya itu juga pemberian dari istrinya yang pertama. Sportif. Ini ibrahnya nggih. Kalau kita tidak punya anak, mesti sportif seperti Bunda Sarah. Abang, kita tidak punya anak, nih saya sediakan istri kedua. Mudah-mudahan punya anak dengan istri kedua. Begitu Bu. Itu pelajarannya sportif gitu. Tapi soalnya nih, alhamdulillah karena anak semua nggih. Masya Allah. Nah itu Bunda Sarah ini sportif, diberikan oleh Raja Mesir ini, kisahnya cukup unik sehingga diberikan oleh Raja Mesir ini budak. Jadi Raja Mesir punya hasrat sama Bunda Sarah, tapi oleh Allah ditakdirkan. Jadi Raja Mesir itu tamak sama wanita, semua wanita cantik. Herannya yang disukai itu adalah istrinya orang, bukan yang gadis. Nggak tahu seleranya begitu nggih. Jadi kalau namanya istrinya orang, pasti itu cantik. Jadi dia tuh ambil. Sehingga Nabi Ibrahim pas lewat Mesir, tahu itu dia tidak mau ngaku bahwa Sarah ini istrinya. Tapi dikatakan adalah saudaranya. Al-Muslim akhul Muslim. Pakai dalil itu, dia tidak dusta. Ini saudari saya. Begitu. Tapi karena kelewat cantiknya, walaupun bukan istri, diambil juga.
Tetapi Bunda Sarah berdoa setiap mau pegang langsung kena stroke. Setiap mau pegang kena stroke lagi sampai 3 kali. Marah sama pasukannya. Kalian yang datangkan itu bukan manusia, tapi kalian datangkan jin. Bawa pergi dia. Jangan ganggu saya supaya tidak diganggu lagi stroke. Dikasih budak terbaiknya. Dikatakan ini putri raja itu, tapi dari selir-selirnya, bukan dari ratunya. Jadi siapa ini? Bunda Hajar. Siti Hajar. Bunda Hajar ini diberikan ke Sarah. Jadi pembantunya Sarah. Tidak punya anak, hanya dilihat murungnya Nabi Ibrahim, sedihnya Nabi Ibrahim tidak punya keturunan, sedih. Dengan ikhlas diberikanlah budaknya itu untuk dinikahi sama Nabi Ibrahim. Qadarullah, atas rahmat Allah punya anak Ismail. Yang asalnya beliau ikhlas jadi apa? Cemburu. Ini watak dasarnya ini. Maklum ya. Dia yang nyerahkan, dia yang cemburu. Ada kecemburuan. Karena keduanya kekasih Allah dipisahkan dari Palestina ke Mekah gitu. Atas rahmat karunia Allah kemudian Bunda Sarah melahirkan. Begitu. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya luar biasa. Dan ini mulai mengganggu keimanan. Butuh dibuktikan ini kecintaan Allah terganggu apa enggak ini. Maka Allah perintahkan dalam mimpinya itu menyembelih putranya. Ini huwal makul, tidak masuk akal. Perintah yang tidak masuk akal. Kalau kita mimpi berturut-turut seperti itu, pasti kita meludah ke kiri. Ini jin. Iya. Meludah kiri, ternyata kiri istrinya. Jin ini. Gitu. Nah, itu kok berturut-turut karena mimpinya para nabi ini adalah wahyu perintah. Maka ditawarkanlah ke ini. Jadi Allah tidak mau diduakan. Sampai kemudian ya abatis takmar, matukmar, satajuni insyaallah minas. Itu ketika sudah jadi pembuktian keimanan itu tidak hanya sekedar ngomongan, tapi perilaku perbuatan. Berangkatnya diganggu setan, tidak masuk akal Ibrahim, maka ada muncul syariat lempar jumroh, rukun manasik lempar jumroh. Ketika menyembelih, bukan digantinya itu ketika pedang ini masih disangkul, tapi pedang ini sudah terayun. Nah, sudah betul-betul nyembelih baru ditahan oleh malah kemudian ganti bidibhin adim, kemudian dengan hewan kurban yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang tidak bisa korban seperti Nabi Ibrahim, tapi masih banyak Ismail di hati kita. Di hati kita banyak Ismail yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah SWT. Kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi. Ilah di sini adalah salah satu makna ilah adalah kecondongan hati. Condong hati. Saya yakin beda condong hatinya bapak-bapak dengan condong hatinya ibu-ibu. Misalnya kita condong hati kita pada HP. Sehari ini yang lebih banyak kita pikirkan tentang apa? Allah atau materi. Maka pada saat itu hampir-hampir menjadi ilah. Jadi apa yang masuk pikiran kita terus-menerus itu menjadi ilah buat kita. Maka ini tinggalkan. Mungkin Nabi Ibrahim waktu itu pikirannya itu kecintaannya pada anak luar biasa. Yang dipikir anaknya padahal terpisah jauh. Begitu sekalinya datang menjenguk ke Bunda Hajar, berkumpul sesaat karena lama terpisah. Hubnya ini sangat besar sekali. Oleh Allah langsung diperintahkan kayak gitu. Jadi banyak Ismail di hati kita yang tapi tidak berwujud manusia, mungkin berwujud benda, barang. Maka ini kita potong. Wah itu. Kita korbankan ini. Kalau ini gegeran masalah sertifikat misalnya. Geger pusing ini, mikir terus wakaf nih. Wah gitu.
Saya tuh ngapunten, enggak apa cerita pengalaman pribadi gitu. Saya tuh ketemu Agnia, orang kaya Surabaya. Beliau punya aset 15 miliar nilainya. Kemudian penghasilan hotelnya tuh 70 juta. Begitu per bulan. Ustadz, nanti kalau kita buat ini, kita buat apa namanya? Ya itu kesepahaman, Ustadz, nanti kalau misalnya nanti Ustadz saya meninggal, ini dikelola Ustadz, monggo. Di dekatnya Masjid Akbar. Berarti kan kawasan elit itu, per meter 35 juta tanahnya di sana. Ada hotel, ada rumah AC. Begitu. Hati ini sudah condong banget ini. Saya ini, ya Allah, udah di atas namakan kita. Jadi kami sama itu udah petahin 70 juta per bulan. Ini kalau buat mengelola pesantren ini luar biasa ini. Tidak ada niatan pribadi juga, tetapi hati ini condong ke situ. Rupanya Allah itu tidak mau, tidak boleh. Sudah atas nama saya semua, itu selaku ketua itu ada kejadian yang kemudian saya resporti, saya sampaikan Abah, ini ngapunten, saya tidak bisa mengelola ini. Artinya, Ustadz, berarti kami ganti ya, ini kami ganti. Karena kejadiannya ini kami ganti. Nggih, monggo. Saya tuh agak neng-neng gitu juga. 70 juta Bu per bulan. Cuma hikmahnya yang saya rasakan, oh benar ya. Kita ini tidak boleh bergantung kepada manusia. Pasti Allah kasih jalan dengan cara yang lain. Tapi ketika ada kecondongan di situ, enggak. Artinya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah lebih besar, monggo dikorbankan. Simbolisasinya ya ibadah korban itu. Kemudian berikutnya adalah fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kalian dan berkorban. Nah, itu perintahnya dari Nabi. Ibadah korban. Kemudian ibadah korban. Ibadah korban ini dikatakan walikul li ummatin ja'alna mansakan, dan dari tiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan itu sikil, itu pisau, apa yang disembelih. Jadi setiap umat itu ada persembahannya masing-masing. Zamannya hanya saja syariatnya beda-beda, dan syariat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah niatkan semua korban ini sebagai bentuk pertama adalah mentauhidkan Allah SWT. Jadi la ilaha illallah punya kunci. Jadi miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Dan kunci itu punya apa? Mata kunci. Yang terpenting dari bagian kunci itu apa? Geriginya. Nggih. Ya yang gigi nih. Nah, kalau ada giginya, ada kuncinya polos gitu, bisa buka mboten? Ah, gitu. Oke. Kemudian maka gigi-giginya itu yang menjadi syarat, dan selalu syaratnya adalah cinta kepada al-hub. Jadi syarat syahadat itu ada 7: ilmu, yakin, qabul, inqiyad, sidik, ikhlas, mahabbah. Puncaknya adalah mahabbah. Jadi seperti itu. Maka puncaknya adalah mahabbah. Maka lakukan itu dengan kecintaan. Syarat yang tertuju adalah mahabbah, cinta. Kalau melakukan ibadah dengan cinta, maka dilakukan yang terbaik. Kemudian berikutnya adalah tentang ibadah kurban. Terkait hewan kurbannya, dalam hadis di Bulughul Maram dikatakan hewan kurban pilihannya ada 4: onta, sapi, kambing, domba. Jadi ada 4 dan tidak cacat di sini, tidak jelas butanya. Apa butanya tidak jelas? Apa jelas-jelas yang buta? Tidak boleh. Kuping robek, pincang, atau sakit yang nampak. Jadi kalau betina majer tidak apa-apa, karena secara fisik masih sehat, malah gemuk ya? Iya. Malah gemuk, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah jelas butanya, telinganya sompeng atau begitu,
pincang, kemudian kelihatan lemes, sakit, ini yang tidak layak. Kemudian boleh jantan, boleh betina. Diutamakan yang paling baik. Jadi yang gemuk, ya monggo, sudah tahu ukurannya kambing gemuk, begitu. Begitu yang paling. Kalau tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Semampu dia punya uang 800.000, ya 800.000. Kemudian berikutnya adalah prosesinya. Ya, prosesi penyembelihan. Ada hewan kurbannya sudah siap, maka prosesi. Rasulullah SAW ketika menyembelih wayukabbir. Kemudian Rasulullah itu membaca bismillah dengan takbir. Kemudian faida qataltum fa ahsinu dzibha. Faida dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian menyembelih, maka melakukan persembelihan yang terbaik. Jadi yang paling ramah, paling hewani pada hewan. Bukan paling manusiawi, tapi paling hewani. Jadi mesti tajam. Saya dapat kiriman video penyembelihan hewan kurban karena tergesa-gesa, tak ajal yang nyembelih. Itu pisau tidak diasah dulu. Itu kasihan banget itu hewannya itu. Ngek. Lah seperti ini tidak ihsan. Fa ahsinu dzibha. Nah, ini tidak boleh. Ya etikanya. Pesawat sekarang ada juleha, juru sembelih halal Indonesia. Ini sudah sering melakukan pelatihan. Tutup matanya, diajak yang baik, kemudian dijauhkan dari teman-temannya. Tutup matanya, tajamkan pisaunya, sembunyikan pisaunya. Sekalinya mudah-mudahan sekali lebih baik. Begitu. Kemudian tidak lupa baca bismillah dan takbir. Posisi kaki ditengkuk di atas dari tengkuknya hewan. Itu yang Rasulullah ajarkan. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk membagikan seluruhnya. Mengajarkan disunahkan membagikan seluruhnya. Boleh enggak? Boleh sepertiganya. Jadi tidak boleh melampaui sepertiga. Kadang itu saya ini kalau di Jember dulu, saya di Jember tuh jadi panitia korban itu kadang yang minta korban kelewat batas. Dia enggak tahu yang dibawa kambing. Kambing itu karkasnya berapa? Kan sudah bisa kebayang. Pak, saya minta 20 bungkus. Habis ini. Kecuali kalau jeruannya, kotorannya dibungkus juga ya cukup. Memang ketika bobot hidup itu kelihatan besar, gemuk. Saya minta 20 bungkus. Ya kita tolak lah. Kalau jenengan minta 20 bungkus, mau jenengan sembelih sendiri. Gitu. Tidak boleh melampaui sepertiga. Jadi sepertiga setelah disembelih dibersihin, berapa sepertiganya monggo itu jadi haknya yang korban. Itu juga untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk yang berkorban, untuk yang cukup di antara kalian. Jadi boleh orang yang tidak miskin didapat korban. Karena syariat korban itu adalah untuk kebahagiaan semua kaum muslimin. Makanya kalau Idul Fitri itu harusnya, tidak tahu di Indonesia saja mungkin ya, di Asia Tenggara saja Idul Fitri lebih besar semaraknya daripada Idul Adha. Kalau di Timur Tengah sana Idul Adha itu semaraknya lebih besar daripada Idul Fitri karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 sampai hari tasriknya 13 hari, bahkan disunahkan sejak awalnya takbir. Ya kalau kita sekarang karena tidak umum, kalau takbiran mau takbiran masih sini, walaupun disunahkan kan heboh warga Indonesia ini. Ya kita takbir sendiri di mobil, nyetir, monggo takbir sambil di rumah Allah Akbar kan disunahkan sudah mulai hari awalnya sampai tanggal 13 Zulhijjah, monggo. Begitu syiarnya luar biasa. Bahkan Rasulullah mengajarkan bagi yang tidak punya daging hari itu boleh menyembelih hewan lain, tapi bukan diniatkan untuk kurban, tapi untuk semaraknya hari itu. Jadi kalau punya ayam tidak kebagian daging kurban, ya dibahagiakan keluarganya beli ayam, begitu. Intinya Rasulullah mengendaki hari itu hari makan-makan. Iya, hari makan-makan. Makanya
sunnahnya itu sebelum sholat id nggak boleh makan dulu. Itu sebelum Idul Adha nggak boleh makan dulu, tahan dulu. Nanti setelah Idul Adha silakan makan sepuasnya. Begitu. Kenapa? Ya hari seneng, nggak boleh ada yang sedih. Begitu maka makan daging semua. Kemudian untuk panitia, nah ini yang biasanya panitia ini. Untuk panitia mesti tulus ikhlas. Nggak boleh semantengi dhisik. Wah, yes, dagingnya. Apa? Sikile. Ndase, kulite, nggak boleh. Panitia kecuali apalagi sampai ngapunten, saya tuh pernah nyembelih 20 ekor kambing. Saya hitung ternyata kakinya tinggal 20. Harusnya pinten? Ini apa? Harusnya 80. Pinter bapaknya matematikanya. Saya langsung hentikan semua itu panitia. Berhenti semua gitu. Ini terpondok nih. Waktu itu awal-awal kita di Pandaan. Jadi orang kampung pada ngapunten. Di sini biasanya korban sampai berapa sapi nih? 5. Masya Allah, barakallah. Sekambingnya baru 3. Luar biasa, saya rasa senangnya sama jamaah yang sering ngajakan kajian itu semangat berkorbannya atau dermawannya luar biasa. Kalau di desa kami itu masjidnya besar-besar, tapi kadang kambing 2 begitu. Tapi kalau pas waktu hari besar muslim yang lain itu luar biasa meriah. Begitu itu sayang ya. Padahal yang disyariatkan ini kurban. Itu begitu di pondok ada sapi 5, kambing 20, kelihatan tuh pada datang. Luar gitu. Karena di masjid sana rata-rata itu kambing 2, kadang sapi 1 dibagi. Begitu, tidak banyak hewan kurbannya. Kesadaran kurbannya kurang ya. Maka datang, begitu datang kita sembelih ya tadi itu kejadiannya. Apa namanya? Hilang. Harusnya kan kalau kepalanya 20 benar. Tapi kakinya kan harusnya 80, bukan 20. Masa kaki 1? Nah, akhirnya kayak saya teriak itu. Panitia berhenti. Sampai kumpul lagi dilanjutkan. Jadi alhamdulillah kemudian keluarlah dari persembunyiannya itu. Jangkep, monggo dilanjut lagi. Jadi seringkali tamak di situ, maka sabar saja. Kalau dapat bagian, dapat jatah pembagian seperti umumnya, ikhlaskan karena ini ibadah. Tidak boleh mengambil upah di situ, tidak boleh pamrih di situ. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Jadi berkah itu lebih indah. Saya kira gitu nggih. Monggo barangkali kalau ada yang kita diskusikan monggo. Dari kami mohon maaf kalau karena waktunya terbatas. Sebenarnya terkait Zulhijjah ini sangat banyak pembahasannya, terutama termasuk manasik hajinya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan taufik oleh Allah SWT untuk kita menunaikan seluruh kebaikan yang ada di dalamnya dan mendapat meraih seluruh keutamaan yang Allah janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.